Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Okta Sumanjaya dengan NIM 102190109. Saya dari kelas SME. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu dengan judul kasusnya analisis kasus problem ataupun masalah dalam pembiayaan mudharabah. Jadi yang saya analisis di sini adalah masalah yang ada dalam pembiayaan mudharabah. Poin yang pertama yaitu kasusnya atau deskripsi kasus yang saya analisis. Yaitu kasusnya rendahnya porsi pembiayaan mudharabah terkait dengan belum siapnya bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad mudharabah. Hal ini disebabkan masih kurangnya SDM yang menguasai hukum syariat Islam. Bank syariah menghadapi masalah yang melekat pada kontrak mudharabah adalah asymmetric information. Asymmetric information yaitu perbedaan informasi yang didapat dari pihak bank syariah atau sahibul mal dengan nasabah. Dalam hal ini, nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan bank syariah, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah. Oleh karena itu, sebaiknya akad mudharabah tersebut dilakukan dengan kedua belah pihak saling mengetahui tentang informasi usaha yang dijalankan keduanya. Poin yang selanjutnya yaitu ketentuan mudharabah menurut KHES. Mudharabah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES pasal 20 ayat 4 yaitu kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Ketentuan mudharabah dalam KHES terdapat dalam pasal 240, pasal 251 ayat 3, pasal 246 dan pasal 252. Poin yang selanjutnya yaitu mudharabah menurut DSN MUI. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 115 tahun 2017 menyatakan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama satu usaha antara pemilik modal atau sahib al-mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola atau mudharib, dan keuntungan usahanya dibagi di antara mereka sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Ketentuan mudharabah dalam fatwa DSN MUI terdapat dua fatwa. Yang pertama, fatwa DSN MUI nomor 115/DSN MUI /9/2017. Dan fatwa yang kedua yaitu fatwa DSN MUI nomor 7/DSN MUI /4/2000. Poin yang selanjutnya dari hasil analisis kasus di atas yaitu tentang manfaat pembiayaan mudharabah. Dalam manfaat pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat bagi bank syariah dan yang kedua manfaat bagi nasabah. Poin yang pertama, manfaat bagi bank syariah. Manfaat pembiayaan dengan akad mudharabah bagi bank syariah adalah sebagai salah satu bentuk untuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah atau yang sedang dijalankannya. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi nasabah. Manfaat pembiayaan mudharabah bagi nasabah yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank atau kerjasamanya dengan bank. Selanjutnya, penerapan teori terhadap kasus. Dalam kasus ataupun masalah di atas yaitu masalah tentang pembiayaan, masalah yang ada dalam pembiayaan akad mudharabah, penerapan teorinya sesuai dengan ketentuan KHES, tepatnya dalam pasal 231 sampai 254 dalam buku KHES tentang mudharabah.
Dan yang kedua juga sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 7/DSN MUI 9/2000. Dari hasil analisis di atas, kasus yang saya analisis dapat disimpulkan bahwasanya akad mudharabah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES dan fatwa DSN dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI adalah akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dengan keuntungan yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakatinya. Dari kesimpulan dari kasusnya yaitu permasalahan principal agent, yaitu terjadi asymmetric information. Hal ini bank seharusnya sebagai atau selaku sahibul mal kurang mendapatkan informasi tentang keadaan usaha yang dibiayainya dibandingkan dengan nasabah sebagai mudharibnya yang mengetahui lebih banyak informasi tentang usaha yang dijalankannya. Permasalahan asymmetric information, baik adverse selection dan moral hazard. Tingginya resiko high risk dari calon pengelola mudharib karena adanya moral hazard dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia di perbankan syariah. Inilah diantara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli murabahah dibandingkan penyertaan modal atau pembiayaan modal, yaitu mudharabah. Poin yang selanjutnya yaitu pendapat dan saran saya sebagai atau selaku penganalisis kasus yang saya analisis di atas tadi. Pendapat saya yaitu porsi akad mudharabah di zaman sekarang ini porsinya turun atau kurang. Itu menurut saya terjadi karena susahnya bank syariah atau pemberi modal untuk mencari nasabah yang menguasai syariat hukum Islam atau mengetahui hukum-hukum atau aturan-aturannya, sehingga akad mudharabah sekarang sangat kurang untuk diminati atau porsinya menurun. Seperti halnya kasus di atas tadi, bahwasanya terdapat masalah asymmetric information, yaitu di mana pihak bank syariah kurang mendapatkan informasi terkait pembiayaan usaha yang dia jalankan dengan nasabah yang lebih dapat informasi tentang usaha yang dijalankannya. Hal ini mengacu atau bisa menimbulkan penyimpangan yang besar. Oleh karena itu, sarannya yang harus dilakukan dalam melakukan akad mudharabah yaitu bank syariah harus mencari betul-betul ataupun memilih nasabah yang bisa memberikan keuntungan dan juga harus mengerti tentang syariat hukum Islam agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti kasus di atas dan tidak terjadi penyimpangan ataupun kecurangan hal yang tidak diinginkan, sehingga dalam menjalankan usahanya kedua belah pihak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan sistem bagi hasil atau bagi keuntungan tadi dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya menyadari bahwasanya terdapat kurang dari analisis yang saya kerjakan. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.